Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Tantri Mega Sanjaya selaku dosen pengampu ekonometrika, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan puja dan puji kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hafido, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5 pagi. Di video kali ini saya akan membahas tentang validitas dan reliabilitas Di sini saya akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Sebelum kita mengenal jauh apa itu validitas dan reliabilitas, maka kita harus mengetahui konten apa saja yang ada di materi kali ini. Nah, konten ini yang pertama yaitu validitas. Apa sih validitas itu? Nah, setelah kita mengetahui pengertian validitas, maka pasti akan selanjutnya itu jenis-jenis validitas. Tidak beda dengan validitas, reliabilitas juga mempunyai jenis-jenis reliabilitas. Dan yang terakhir adalah metode pengujian reliabilitas. Selanjutnya yaitu validitas. Apa sih itu validitas? Nah, teman-teman, di sini saya sudah mencantumkan pengertian validitas, yang dimana validitas di sini, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Nah, dalam pengertian di sini itu bahwasannya kita harus ketahui bahwasannya ketetapan validitas pada suatu ukur itu, alat ukur, tergantung pada kemampuan alat ukurnya. Nah, alat ukur tersebut untuk mencapai pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Selain pengertian validitas di sini, ada beberapa para ahli yang mengungkapkan. Yang pertama yaitu pengertian validitas menurut Walliser 1987 adalah tingkat kesesuaian antara suatu batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah dikembangkan. Nah, kalau menurut pengertian validitas di sini itu tingkat kesesuaiannya gitu, yang batasan konseptualnya diberikan itu untuk bantuan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, menurut Aritonang R 2007, validitas suatu instrumen berkaitan dengan kemampuan instrumen itu untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, dalam menurut Aritonang ini yaitu suatu yang berkaitannya dengan kemampuan itu, suatu yang berkaitan dengan kemampuan. Nah, untuk mengukur atau mengungkapkan karakteristiknya gitu, variabel dimaksudkan untuk diukur. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu menurut Masri Singarimbun, validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Nah, dan yang ketiga di sini, validitas di sini itu sejauh mana suatu alat pengukur gitu untuk
untuk mengukur apa yang kita ingin diukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis validitas. Yang dimana jenis-jenis validitas di sini ada beberapa jenis-jenis. Yang pertama adalah contents validity atau validitas isi, dan yang kedua kontrak validity atau validitas kontrak, dan yang ketiga criterion related validity atau validitas berdasarkan kriteria. Nah, jadi jenis-jenis validitas itu ada 3 jenis, yang dimana ada jenis validitas isi, validitas kontrak, dan validitas berdasarkan kriteria. Selanjutnya kita akan membahas jenis yang pertama, yaitu validitas isi. Contents validity atau validitas isi, yang dimana validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dan analisis rasional. Nah, jika ada suatu pertanyaan sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan. Nah, di sini kita sudah jelaskan bahwa validitas suatu isi suatu instrumen berkaitan dengan kesesuaian antara karakteristik dari variabel yang dirumuskan pada definisi konseptual dan operasionalnya apabila semua karakteristik variabel yang dirumuskan pada definisi konseptual dapat diungkapkan melalui butir-butir suatu instrumen, maka instrumen itu dinyatakan memiliki validitas isi yang baik. Nah, validitas isi ini selain pengertian di sini, selain maksud yang di sini itu, validitas dapat dianalisis dengan cara memperhatikan penampakan luar dari instrumen, dan dengan menganalisis kesesuaian butir-butir yang karakteristik yang dirumuskan pada definisi konseptual variabel yang diukur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang validitas isi itu ternyata bukan hanya pengertiannya saja, ternyata validitas isi itu terbagi menjadi 2 tipe. Nah, yang dimana tipe pertama di sini yaitu face validity, validitas muka. Nah, pengertian validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Nah, jadi validitas muka di sini yaitu paling rendah gitu signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas. Hanya pada penilaian selintas saja gitu. Dan yang kedua yaitu logical validity atau validitas logis. Validitas logis disebut juga sebagai validitas sampling atau sampling validity adalah validitas yang menunjukkan pada sejauh mana isi alat ukur merupakan representasi dari aspek yang hendak diukur. Nah, validitas logis ini sangat penting perannya dalam penyusunan prestasi yang penyusunnya skala, yaitu dengan memanfaatkan blueprint atau tabel spesifikasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu jenis validitas yang kedua. Di sini ada kontrak validity atau validitas kontrak. Yang dimana validitas kontrak atau validitas kontrak adalah tipe validitas yang menunjukkan
yang menunjukkan sejauh mana alat ukur mengungkap suatu trait atau kontrak teoritis yang hendak diukurnya. Nah, jadi pengujian validitas kontrak itu merupakan prosesnya yang terus berlanjut sejalan dengan perkembangan konsep mengenai trait yang diukurnya. Jadi sebagaimana validitas kontrak di sini, yaitu seberapa besar derajat tes mengukur hipotesis yang dikehendaki untuk diukur, dan kontrak adalah perangai yang tidak dapat diamati, gitu ya, yang tidak dapat diamati, yang menjelaskan perilaku. Memuji validitas kontrak mencakup uji hipotesis yang dideduksi dari suatu teori yang mengajukan kontrak tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke jenis validitas yang ketiga. Di sini ada kriteria relative validity atau validitas berdasarkan kriteria. Validitas ini menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor alat ukur. Suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksi oleh skor alat ukur. Nah, suatu kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksi oleh skor alat ukur. Nah, jika kita dilihat dari segi waktu, jika kita dilihat dari segi waktu, untuk memperoleh skor kriterianya, prosedur validasi berdasarkan kriteria menghasilkan dua macam validitas. Yang pertama, validitas prediktif, yang dimana validitas prediktif ini sangat penting gitu. Artinya itu bila alat ukur yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai prediktor bagi kinerja di masa yang akan datang gitu. Di masa yang akan datang. Contohnya itu situasi yang menghendaki adanya prediksi kinerja. Ini antara lainnya adalah dalam bimbingan karir, seleksi mahasiswa baru, penempatan karyawan, dan semacamnya. Nah, jadi validitas prediksi ini seberapa besar derajat tes berhasil memprediksi kesuksesan seseorang pada situasi yang akan datang gitu. Jadi untuk seberapa berhasilnya gitu memprediksi kesuksesan seseorang pada situasi yang akan datang. Yang kedua itu validitas konkuren. Apabila skor alat ukur dan skor kriterianya dapat diperoleh dalam waktu yang sama, maka korelasi antara kedua skor termaksud merupakan koefisien validitas konkuren. Nah, jadi validitas ini itu menunjukkan seberapa besar derajat skor tes berkorelasi gitu ya dengan skor yang diperoleh dari tes lain yang sudah mantap ya, atau yang sudah sesuai gitu, bila disajikan pada saat yang sama atau dibandingkan dengan kriteria lain valid yang diperoleh pada saat yang sama gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke reliabilitas. Jadi persoalan tentang validitas kita sudah lewat. Nah, sekarang apa sih pengertian reliabilitas? Di sini tertulis reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama gitu. Atau penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten gitu untuk pengukuran yang sama.
tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini itu reliabilitas itu atau keandalan gitu adalah konsisten dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Nah, hal ini yaitu bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang gitu. Akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif dua orang penilaian memberikan skor yang mirip atau disebut dengan reliabilitas antar penilaian. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis reliabilitas, yang dimana jenis-jenis di sini yang pertama reliabilitas stabilitas. Yang dimaksud dengan reliabilitas stabilitas yaitu reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan pengukurannya pada waktu yang berbeda. Nah, untuk dapat memperoleh reliabilitas ini, stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Jenis-jenis reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas ekuivalen, atau yang dimaksud dengan definisi konseptualnya yang dipakai sama tetapi dengan suatu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasionalnya, peralatan, pengukuran data, dan atau pengamat. Nah, di sini yaitu menguji reliabilitas ini menggunakan ukuran ekuivalen gitu pada waktu yang sama, bisa menempuh beberapa bentuk gitu. Nah, bentuk yang paling umumnya itu di sini yaitu yang biasa disebut belah tengah. Cara ini sering dipakai dalam survei. Nah, jadi reliabilitas ekuivalen ini caranya itu kita seperti survei ke tempat gitu. Selanjutnya yaitu metode pengujian reliabilitas, yang dimana metode pengujian reliabilitas ada beberapa metode. Yang pertama, teknik paralel atau parallel from atau alternate from Mercury. Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan. Jadi yang pertama itu teknik paralel, itu parallel from atau alternative from. Nah, selanjutnya yaitu pengujian selanjutnya ini yaitu metode pengujian reliabilitas. Yang dimana metode di sini itu ada beberapa metode. Yang pertama, teknik paralel atau parallel from atau alternate from. Yang kedua yaitu teknik ulang yang dimaksud atau bisa dimaksud dengan retest. Dan yang ketiga yaitu teknik belah dua atau split half and method. Nah, jadi metode pengujian di sini itu ada beberapa metode pengujian untuk mengatur reliabilitas. Nah, kita akan mengetahui teknik paralel atau parallel from atau alternative from.
teknik paralel atau parallel from atau alternate from. Teknik paralel disebut juga teknik double test double trial. Sejak awal peneliti harus sudah menyusun dua perangkat instrumen yang paralel equivalent, yaitu dua buah instrumen yang disusun berdasarkan satu buah kisi-kisi. Nah, jadi setiap butir soal dari instrumen di sini, ini satu selalu harus dapat dicarikan pasangannya dari instrumen kedua. Nah, dan yang kedua itu instrumen tersebut diuji coba semua. Nah, setelah kita dicarikan pasangannya instrumen kedua, maka kita harus diuji coba semua. Sesudah kedua diuji coba terlaksana, maka hasil instrumen tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus produk moment atau korelasi person. Nah, yang kedua yaitu teknik ulang atau tes retest. Tes retest yaitu metode tes retest menggunakan ukuran atau tes. Menggunakan ukuran atau tes yang sama untuk variabel tertentu pada satu saat pengukuran yang diulang lagi pada saat yang lain gitu. Dan cara lain untuk menunjukkan reliabilitas stabilitas bila kita menggunakan survei adalah memasukkan pertanyaan yang sama di dua bagian yang berbeda. Nah, di dua bagian yang berbeda dari kuesioner atau wawancara. Jadi dengan adanya tes di sini yaitu kita akan mengajukan pertanyaan gitu. Pertanyaannya dari kuesioner atau wawancara dan melaksanakan wawancara. Nah, cara lain untuk menunjukkan reliabilitas stabilitas bila kita menggunakan survei. Nah, jadi misalnya mengecek reliabilitas tes retest dalam satu kuesionernya dengan mengulang pertanyaan. Jadi dengan mengulang pertanyaan tertentu di bagian-bagian yang berbeda dari kuesioner yang panjang. Selanjutnya yaitu teknik belah dua atau split half method. Yang disebut juga teknik single test single trial. Peneliti boleh hanya memiliki seperangkat instrumen saja dan hanya diuji coba satu kali, kemudian hasilnya dianalisis gitu, yaitu dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi dua sama besar. Jadi di sini itu cara pengambilannya, itu cara yang diambilnya itu untuk membelah soal bisa dengan membelah atas dasar nomor ganjil atau genap, atas dasar nomor awal atau akhir, awal sampai akhir, dan dengan cara undian. Nah, di sini juga bisa dengan cara undian. Nah, reliabilitas ini diukur dengan menentukan hubungan antara skor dua penuh yang ekuivalen suatu tes. Nah, yang disajikan kepada seluruh kelompok pada suatu saat. Karena reliabilitas belah dua mewakili reliabilitas hanya separuh tes yang sebenarnya. Rumus Freeman-Brown dapat digunakan untuk mengoreksi koefisien dapat tidak yang didapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep reliabilitas didasarkan pada asumsi bahwa dalam tiap pengetesan selalu ada. Nah, di sini ada X. X itu yang dimana yang dimaksudkan skor yang kita peroleh dari hasil pengetesan atau skor tanpa itu. Yang selanjutnya itu T, yang dimana T di sini itu yang dimaksud skor yang menggambarkan kapasitas. T ini
menggambarkan kapasitas seseorang yang sesungguhnya atau skor murni, yang dimana di sini faktor lain selain kapasitas. Jadi faktor lain selain kapasitas atau skor murni yang juga menyumbang terhadap peroleh X yang disebut juga error. Dan yang ketiganya terkait satu sama lain dalam permasalahan seperti ini. Nah, jadi ketiga ini dirumuskan dengan X sama dengan T plus E. Selanjutnya, metode pengujian validitas dan reliabilitas. Telah kita ketahui bahwa pengujian validitas biasanya dilakukan secara statistik ya teman-teman, yaitu dengan teknik korelasi, yaitu dengan formula sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi yang sebagaimana langkah-langkahnya itu pengujian validitas dengan korelasi adalah: 1. Korelasikan skor-skor suatu nomor angket dengan skor total seluruh item. Dan yang kedua itu, jika nilai korelasi R yang diperoleh adalah positif, kemudian butir yang diuji tersebut adalah valid. Jadi jika korelasinya R itu diperoleh nilainya itu positif, maka kemungkinan butir yang diuji itu sudah terbuktikan valid gitu. Dan yang ketiga, namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi yang dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Jadi meskipun positif, kita harus mengetahui atau menguji coba lagi ini signifikan atau tidaknya gitu. Nah, yang terakhir, pengujian reliabilitas, yang dimana pengujian reliabilitas di sini, pengujian reliabilitas dapat menggunakan salah satu teknik, misalnya split half, atau yaitu dengan cara belah instrumen menjadi dua bagian. Nah, instrumen bernomor ganjil dan genap. Nah, yang saya sudah katakan tadi, bisa di sini membelah menjadi dua bagian instrumennya itu bernomor ganjil dan genap. Nah, sekorelasikan skor-skor total ganjil. Jadi setelah instrumen bernomor ganjil dan genap udah belah instrumen menjadi dua bagian, maka kita harus melangkahkan korelasikan skor-skor total ganjil. Maka kita harus korelasikan skor ganjil ini dengan skor total segenap, itu dengan skor total genap, dan dengan statistik korelasi produk momen. Jadi yang ketiga itu memasukkan nilai korelasi R yang diperoleh ke dalam rumus Sperman-Brown, yaitu R plus sama dengan 2R bagi 1 plus R. Jadi penarikan kesimpulannya, jika nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown atau RI lebih besar dari 0,6, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau reliable atau terpercaya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Akhir dari jumpa saya kali ini, mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.